So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari berikan sikap yang terbaik, kita mau menyembah Dia. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapak. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu ya Bapak. Kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Atas kasih karuniamu ya Bapak. Sehingga kami semuanya ya Tuhan boleh datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap puji-pujian kami ya Bapa, setiap penyembahan kami ya Tuhan, semuanya boleh menjadi bebauan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, ini kami semuanya para anak-Mu, para hamba-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami ini, haleluya. Amin. Halo, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng yang teguh. Haleluya. kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus
Kita percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara ya Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan agar siap ditaburi oleh firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sedang kita semua untuk bersama-sama bagi berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku. Sungguh indah. Mereka kedua tangan kita bagi Tuhan, sama-sama angkat tangan. Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh besar ya Bapa pengorbananmu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, tidak dapat kami balas. Maupun seluruh hidup kami berikan kepadamu ya Bapa. Itu tidak cukup untuk membalas semua kebaikanmu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kami Tuhan Yesus pada hari ini ya Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Kau berkati setiap kami semuanya ya Bapa. Kau rapi setiap kami semuanya ya Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Boleh dapat bertumbuh dengan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Bapa berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Shalom juga bagi saudaraku yang mengikuti secara online, YouTube maupun Facebook. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita mendapatkan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu temanya disiplin diri. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, belajar kebenaran firman Tuhan melalui tema disiplin diri ini, baiklah saudara, kita akan landasi dengan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat ke-5 sampai yang ke-9. Silakan multimedia ditampilkan, dan dengan saya mengucap syukur kalau saudara sekalian bisa bersama-sama saya untuk membaca ayat-ayat ini bersama-sama dengan suara lantang. Oke, ayat 5, 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa
apabila diperingatkannya. Selanjutnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Selanjutnya, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dan selanjutnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Oke? Demikian saudaraku pembacaan kebenaran firman Tuhan yang melandasi kita pagi ini sebagai landasan tema kita, yaitu disiplin diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang terlahir sebagai manusia jasmani, ya, sebetulnya saudaraku kalau saya renungkan, saudara dan saya sebagai manusia itu telah banyak mengenyam atau menikmati tema kita, disiplin. Mungkin saudara bertanya, Pak, apa itu disiplin? Itu makanan apa? Gitu ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Disiplin itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa bentuk disiplin itu? Kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa bentuk disiplin itu bisa berbentuk nasihat. Sesuai firman Tuhan yang sudah kita baca. Bisa berbentuk juga didikan. Bisa berbentuk peringatan atau ajaran saudaraku. Atau teguran. Itulah bentuk-bentuk daripada disiplin. Yang firman Allah telah saudara baca bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa demikian saudaraku? Karena kita sejak terlahir di dalam dunia ini. Sampai kita menjadi manusia lanjut usia saudaraku. Kita tetap saudaraku. Melakukan apa yang sudah kita tahu itu namanya disiplin. Disiplin diri saudaraku. Mulai mungkin saudara manusia itu terlahir sejak bayi saudaraku. Dan menjadi balita. Di situ sudah ada disiplin saudara. Ya, begitu orang tua mengajar waktunya pis atau pup. Begitu diajar saudaraku. Dan begitu meningkat lagi menjadi anak-anak, diberikan disiplin. Supaya apa? Disiplin itu berbentuk peringatan atau teguran kepada anak-anak. Begitu remaja, juga ada disiplin-disiplin dari orang tua. Memasuki bangku sekolah pun ada disiplin, saudaraku, yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah. Demikian juga waktu memasuki dewasa, di mana seseorang itu berumah tangga, bekerja, bukankah itu disiplin-disiplin itu harus tetap dilakukan? Amin. Dalam rumah tangga harus ada disiplin. Dalam pekerjaan pun harus ada disiplin. Kalau enggak saudaraku, rumah tangga, pekerjaan bisa berantakan. Dan sampai manusia itu menjadi manula, tua, saudaraku, ya tetap yang namanya disiplin itu harus dilakukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa harus dilakukan orang yang sudah manula? Disiplin pola hidup. Disiplin pola makan. Amin. Disiplin pola istirahat. Apalagi masa pandemi ini. Haleluya. Saudaraku pasti harus melakukan itu disiplin diri. Amin. Sebab itu sangat penting saudaraku. Disiplin diri itu. Mengapa saudaraku pertanyaannya? Ya harus demikian disiplin diri itu harus dilakukan. Saya dapat membayangkan saudara, kalau manusia itu hidup tanpa disiplin,
tanpa peringatan, tanpa ajaran, tanpa teguran, tanpa didikan. Sebagai bentuk disiplin itu, saya dapat bayangkan saudaraku. Hidup ini akan jadi kacau balau, saudaraku. Akan jadi kacau balau oleh karena tidak ada disiplin. Oleh sebab itulah manusia diberikan disiplin untuk menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab di dalam hidup ini. Khususnya saudara dan saya. Menjadi manusia orang-orang percaya yang memiliki disiplin di dalam Tuhan dan tanggung jawab di dalam Tuhan. Luar biasa saudaraku. Mengapa demikian? Karena disiplin ini sangat penting. Disiplin ini sangat dapat membentuk kehidupan manusia, saudaraku, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Saudara dan saya dibentuk dengan disiplin itu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Seperti Khalik kita, seperti pencipta kita, Tuhan Yesus Tuhan kita. Dia Khalik pencipta langit dan bumi. Kita memiliki disiplin dan tanggung jawab seperti Khalik kita, pencipta kita. Saudaraku, karena manusia itu memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bisa katakan amin? Oleh sebab itu, perlu kita memiliki disiplin dan tanggung jawab seperti pencipta kita. Itulah kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apakah disiplin dan tanggung jawab itu yang diberikan Allah kepada saudara dan saya, kepada manusia, saudaraku. Kita akan melihat, saudaraku, bentuk disiplin dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kita akan baca. Kejadian 1 ayat 26 berkata begini saudaraku. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadikan saudara dan saya. Amin. Menurut gambar dan rupa kita. Rupa daripada Allah pencipta itu. Nah, setelah itu apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Itu disiplin saudaraku. Saudara diciptakan menjadi serupa dengan dia. Memiliki tanggung jawab yang diberikan supaya hidup disiplin. Apa itu tanggung jawabnya? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Burung-burung di udara dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah tanggung jawab yang saudara harus lakukan disiplin. Saudara kerusakan alam ini. Kenapa? Karena tidak adanya manusia yang berdisiplin untuk memelihara ekosistem daripada alam itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendisiplin diri dalam Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau mendisiplin diri sebagai orang percaya di dalam Tuhan, maka kita akan melihat 2 Korintus pasal ketiga ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata seperti ini. Dan kita semua mencari kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita, saudara dan saya diubahkan menjadi serupa. Dengan apa? Gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu saudara dan saya. Luar biasa saudaraku. Kita memang diciptakan saudaraku menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dengan maksud apa? Memiliki tanggung jawab dan disiplin seperti dia, Khalik kita, pencipta kita. Itulah hidupnya, hebatnya hidup kekristenan. Amin. Luar biasanya firman Tuhan membentuk kehidupan saudara dan saya. Didisiplin oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab dalam hidup ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam status keadaan kita sebagai manusia jasmani. Kita ini sebagai manusia jasmani,
kita ini dituntut mendisiplin diri dalam kehidupan ini. Ya. Kita dituntut sebagai orang-orang percaya khususnya untuk mendisiplin diri dalam kehidupan ini dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Contoh saudaraku, dalam rumah tangga. Coba saudaraku, saudara bayangkan kalau tidak ada disiplin didikan, teguran, ajaran, peringatan itu. Bayangkan rumah tangga itu jadi apa. Amin. Betul? Nah, demikian juga dalam kehidupan yang Tuhan berikan saudaraku, tanggung jawab dalam pekerjaan maupun rutinitas aktivitas sehari, rumah tangga, pekerjaan tetap harus ada disiplin dan tanggung jawab. Saudara yang bekerja, buka toko, bukanya jam 10, jam 11, bahkan siang mungkin. Ya, ini bukan tanggung jawab saudara. Bagaimana saudaraku pelanggan datang mencari barang, membeli, sementara saudara tidak punya disiplin, buka toko pagi hari, bertanggung jawab, melayani para pelanggan. Nah, saudaraku, itu saja status kita sebagai manusia jasmani, memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan pekerjaan dan aktivitas rutinitas sehari-hari saudaraku. Apalagi saudaraku, saudara dan saya sebagai manusia rohani. Amin. Nah, ini perlunya saudaraku, hebatnya firman Tuhan. Saudara sebagai manusia jasmani, saudara pun sebagai manusia rohani. Sebagai manusia rohani, bahkan lebih saudara dituntut lebih lagi untuk apa? Mendisiplin diri lagi dalam kehidupan rohani saudara. Kalau tadi dalam kehidupan jasmani, dalam rumah tangga, pekerjaan dan sosialisasi dalam kehidupan masyarakat, tapi dalam kehidupan rohani ada hal-hal yang perlu didisiplin. Apa itu saudara? Ya dikatakan saudara mesti punya disiplin ibadah. Amin. Punya disiplin doa. Amin. Punya disiplin membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian saudaraku? Karena saudara kalau mendisiplin diri itu sangat menentukan hidupmu saudara. Sebagai orang-orang percaya yang akan menentukan engkau menjadi pemenang atau tidak. Haleluya. Ini perlunya disiplin diri dalam kehidupan orang-orang percaya saudaraku. Supaya kau dan aku, saudara sekalian menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Kita lihat nanti. Saudaraku satu contoh yang baik. Dalam arena pertandingan, dalam arena perlombaan saudaraku. Saudara dan saya pasti melihat atlet itu saudaraku harus mendisiplin dirinya sebagai seorang atlet. Dia harus dapat menjaga pola hidup yang sehat sebagai atlet. Disiplin sebagai atlet, dia harus berlatih apa yang akan dia pertandingkan, perlombakan. Dia harus disiplin berlatih. Supaya apa? Dapat menjadi pemenang, saudara. Selanjutnya, apalagi saudara-saudara dan saya. Ya, dikatakan saudara dan saya, firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya juga akan memasuki sebuah pertandingan dan perlombaan. Bukan lari cepat, bukan angkat besi, bukan saudara. Tetapi apa? Adalah pertandingan iman. Bisa katakan amin? Itulah saudaraku, hebatnya orang-orang percaya, kita mendisiplin diri, memasuki pertandingan iman. Itulah dituntut lebih lagi mendisiplin diri, karena itu sangat menentukan saudara dan saya untuk memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Menerima piala kehidupan yang kekal itu di dalam surga. Itulah saudaraku. Kemenangan sejati yang dimiliki orang-orang percaya
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kira-kira saudaraku, disiplin apa saja yang dilakukan dalam pertandingan iman itu? Ya, kalau perlombaan macam-macam, ada bulu tangkis, ada voli, ada basket dan selain sebagainya. Tetapi orang-orang percaya yang harus mendisiplin diri saudaraku untuk memasuki pertandingan iman itu, apa persyaratannya saudaraku? Supaya saudara menjadi pemenang. Kita lihat 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Timotius 6 ayat 11 dan 12 berkata demikian, saudaraku. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Amin. Saya katakan saudara, selain manusia jasmani, saudara juga manusia rohani. Amin. Saudara manusia Allah. Dikatakan apa? Jauhilah semuanya itu. Jauhilah hal-hal yang buruk yang tidak dapat engkau lakukan sehingga engkau mengambil risiko kalah dalam pertandingan iman itu. Tetapi apa? Kejarlah keadilan, ibadah, itu saudara syarat, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan dan lain sebagainya sebagai syarat untuk memasuki pertandingan iman itu. Haleluya saudaraku. Dan saudaraku dikatakan selanjutnya ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman. Amin. Saudara dan saya adalah sebagai atlet rohani saudara. Ya, atlet rohani. Karena saudara juga adalah manusia rohani yang harus mendisiplin diri memasuki pertandingan iman itu dengan syarat-syarat yang sudah tertulis, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan dan lain sebagainya. Karena menentukan engkau menjadi pemenang. Haleluya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Dikatakan ya, untuk itulah engkau dipanggil. Ayat 12, mana kau berubah? Untuk itulah engkau dipanggil. Dipanggil untuk apa? Saudara dan saya dipanggil menjadi atlet. Amin. Atlet-atlet rohani. Ya, engkau dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar. Kau berjanji bahwa engkau akan berjanji mendisiplin diri untuk jadi pemenang di depan banyak saksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara dilihat banyak orang. Dilihat banyak saksi. Engkau sudah berjanji menjadi atlet pertandingan iman. Saudara harus mendisiplin diri. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Saudaraku selanjutnya, bahwa kita ini memang sudah ditentukan untuk jadi pemenang di dalam Yesus. Saudara dan saya ditentukan jadi pemenang. Amin. Bukan jadi pecundang. Ya. Saudara dan saya percaya kepada Yesus Tuhan, masuk dalam pertandingan iman, dalam kehidupan ini, saudara sudah ditentukan untuk menjadi pemenang. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayatnya yang ke-37. Saudara, ditulis seperti ini saudara. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bisa katakan amin? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa jadi atlet rohani. Bersyukur saudara bisa memasuki pertandingan iman. Karena itu akan membawa saudara dalam kehidupan kekal sebagai seorang pemenang. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa perlu engkau mendisiplin diri dalam kehidupan rohanimu sebagai manusia rohani. Sampai engkau beraktivitas sebagai manusia jasmani, jangan lupa bahwa engkau adalah manusia Allah. Amin. Dan engkau dipanggil untuk masuk ke pertandingan iman, kau sudah ditentukan jadi pemenang. Tapi jangan lupa sampai mendisiplin diri. Saudaraku, ada risiko-risikonya saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
pertanyaannya yang paling penting dari topik ini, yaitu mendisiplin diri. Bagaimana sikap kita saat kita memasuki pendisiplinan diri sebagai orang percaya? Sikap saudara menentukan sebagai orang yang masuk dalam pendisiplinan diri, sebagai atlet rohani. Itu sangat menentukan. Sikap saudara. Saat saudara masuk di dalam pendisiplinan itu. Saat saudara masuk di dalam latihan itu. Saat saudara masuk di dalam peringatan-peringatan itu. Karena bentuk-bentuk daripada disiplin itu sangat banyak. Melalui kebenaran firman Tuhan, saudara diperingatkan. Itulah disiplin. Melalui kebenaran firman Tuhan, saudara ditegur. Itulah disiplin. Diajar, dididik. Saudaraku, itulah bentuk-bentuk dari disiplin yang saudara harus kerjakan. Poin yang pertama, saudaraku, yang sangat menentukan bagaimana sikap orang percaya saat mereka memasuki disiplin diri itu supaya jadi pemenang. Dikatakan yang pertama, saat engkau masuk di dalam pendisiplinan diri, yang pertama, poin pertama adalah jangan anggap enteng itu disiplin. Jangan anggap enteng itu nasihat. Jangan anggap enteng itu teguran, peringatan firman Tuhan. Jangan anggap enteng, saudaraku. Ya. Atau dengan kata lain, waktu engkau mendapat disiplin, engkau meremehkan. Engkau meremehkan disiplin itu. Atau mungkin orang berkata, bosan Pak, bosan Om. Itu terus. Tiap minggu wes dengar Om, sudah tahu. Saudara, bosan. Apa seperti itu waktu disiplin? Atau saya balik kepada saudara. Kalau saya punya anak berkata, bosan Pak, Mah, makannya ini terus. Ini terus. Lalu dia pilih gak makan. Apa dia bisa sehat? Itulah saudaraku analoginya. Bahwa kalau manusia tidak bosan makan, apapun dia harus makan. Oleh karena tubuh ini perlu nutrisi dalam kehidupan manusia itu. Jangan ngomong bosan makan. Betul? Demikian juga sebagai manusia Allah, sebagai manusia rohani. Jangan kau remehkan. Jangan kau anggap enteng. Jangan kau anggap bosan itu firman. Setiap yang dikhotbahkan itu lagi. Itu lagi. Bosan. Saudara tidak akan jadi pemenang. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Disiplin itu bisa berbentuk nasihat dan didikan firman Tuhan. Setiap saudara dalam kebaktian ini, engkau sedang didisiplin oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun apa Tuhan katakan, kita perlu dengar, kita makan. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan saudara. Kita lihat ayatnya yang kelima dari Ibrani 5 tadi. Yang mendasari ya Ibrani 12 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang diberbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Saudara dan saya, anak-anak Bapa di surga. Amin. Ya, dikatakan apa? Kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Situ dulu. Ya, poin pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan itu. Atau disiplin Tuhan itu. Atau peringatan, atau teguran daripada firman Tuhan. Melalui para hamba-hambanya. Mengapa? Pertanyaannya. Ada resiko. Kalau saudara remehkan, saudara anggap enteng. Firman itu mulai dulu, ya wes aku dengar, ngerti. Iya, anak kan ada yang begitu. Pak, gitu terus. Ya, itu jangan sampai sebagai manusia Allah ada terselip perasaan menganggap enteng, meremehkan atau bosan. Ada resiko. Resikonya apa? Kita lihat Amsal 13 ayat 13. Amsal 13
ayat 13 berkata demikian. Oke, kita baca bersama. Lihat di depan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Amin. Siapa meremehkan, siapa menganggap ya enteng itu didikan, hati-hati. Sebagai orang percaya, hati-hati saudaraku. Akan menanggung risiko. Kenapa? Saudara, saya sudah katakan, sebagai atlet-atlet rohani, adakah saudara bisa menang pada akhirnya? Saya percaya, kalau saudara mendisiplin diri dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan jadi pemenang. Amin. Ya, ada risiko saudaraku. Itu poin yang pertama. Jangan enteng, anggap enteng. Jangan remehkan. Jangan kau berkata bosan. Ya sudah berapa puluh tahun ini ke gereja. Sudah 50 tahun ini. Saya sudah 50 tahun lebih mungkin. Umur sudah 65. Ya, kalau dari anak-anak ya sudah berarti ya 55 tahun begitu. Saya nggak pernah katakan bosan. Risikonya ada. Amin. Ya, jangan sampai berkata kita tamu ya seperti anak-anak, kasih makan bosen mah, bosen pak. Hati-hati, anak itu nggak sehat. Demikian juga saudara dan saya. Jangan anggap enteng atau meremehkan didikan Tuhan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Dan poin yang kedua, bagaimana sikap daripada orang percaya dia saat memasuki disiplin diri. Saudaraku, poin yang kedua berkata, jangan putus asa. Saat engkau didisiplin diri oleh firman, rasanya sakit, ya saudaraku, saudara putus asa. Tentu saudara tidak menang. Ya saudaraku, waktu anak-anak sekolah didisiplin untuk belajar, tapi dia tidak mau, pasti dia tidak naik kelas. Demikian juga sebagai orang-orang percaya, sebagai atlet-atlet rohani, saudaraku, kita perlu mendisiplin diri dan diingatkan jangan putus asa. Karena apa saudaraku? Seringkali kan sakit ya. Anak-anak kita kalau nggak mau belajar, itu tugasnya mama JWT itu. Ya. Kalau papa nanti bawa cambuk. Gitu. Nah mama biasanya nyetoli gitu. Kamu belajar, gitu. Cetoli terus. Makan angel ya gitu, cetoli. Nah dia tahu, mengerti. Anak itu mengerti, diajar, didisiplin, ditegur, diperingatkan, dididik. Untuk apa? Supaya dia jadi pinter. Dia lulus sekolah. Sebagai atlet rohani saudara dan saya, saudara jadi pemenang, masuk di dalam kehidupan kekal. Amin. Haleluya saudara. Luar biasa saudaraku. Oleh sebab itu jangan putus asa saudaraku. Ayat yang kelima tadi, yang bagian B dikatakan, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Engkau didisiplin, engkau dididik. Engkau diperingati, engkau diajar, engkau ditegur. Itu bentuk disiplin saudara. Ya, jangan putus asa. Ya, waktu tinggal beberapa saat kita masuk di dalam pemenangan saudaraku. Haleluya. Ya, saudaraku, jangan putus asa. Putus asa saat disiplin, saudaraku pastilah saudara akan lewati saat itu. Sekalipun sakit, rasanya sakit didisiplin. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan, disiplin itu bentuknya. Ya, teguran-teguran, peringatan-peringatan yang kamu alami, ialah biasa dikatakan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau engkau didisiplin dengan firman Tuhan, Tuhan tahu batasanmu. Amin. Ya.
dan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya, ojo putus asa. Amin. Haleluya. Jangan putus asa dalam kita menerima pendisiplinan itu. Pertanyaannya bagaimana Pak caranya supaya enggak putus asa? Seringkali orang gagal putus asa, tidak dapat melanjutkan. Kolose 1 ayat 23 menasihatkan seperti ini. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Itu saudaraku caranya supaya enggak mau putus asa, jangan mau sudah digeser dari pengharapan iman itu. Haleluya. Luar biasa. Supaya engkau tetap kokoh kuat, tidak bergoncang, tetap teguh saudaraku. Sehingga saudara dan saya masuk dalam pendisiplinan diri sebagai orang percaya, atlet rohani, saudara tidak akan putus asa. Amin. Haleluya. Poin yang terakhir, yang ketiga. Ini yang dahsyat saudara. Ya. Poin ketiga, bagaimana sikap orang percaya saat masuk dalam pendisiplinan diri. Yang ketiga dikatakan, jangan salah sangka atau jangan buruk sangka. Nah itu dikatakan, jangan buruk sangka saat engkau mendapatkan perlakuan pendisiplinan. Karena pendisiplinan itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Orang tua saudara, mendisiplin saudara supaya saudara menjadi orang yang berhasil di masa depan. Demikian Bapa di sorga melalui kebenaran firman-Nya mendisiplin, menegur, memperingati, mendidik kita semua. Melalui kebenaran firman-Nya Dia punya maksud dan rencana yang baik supaya engkau masuk menjadi pemenang di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Luar biasa saudaraku. Oleh sebab itu disiplin itu mendatangkan kebaikan. Sebagai ayat terakhir, ayat ke-11 dari Ibrani 12 dikatakan seperti ini saudaraku. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Sakit saudaraku. Waktu disiplin itu ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Saudaraku. Itu sesuatu yang baik. Memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih olehnya. Oleh Bapa. Oleh firman. Dilatih apa? Didisiplin oleh firman saudaraku. Oleh sebab itu jangan berprasangka buruk. Jangan salah sangka. Jangan istilahnya negative thinking. Wah gitu belajar sedikit-sedikit. Negative thinking. Ya saudaraku. Waktu kita mendapatkan pendisiplinan itu. Biarlah senantiasa kita taati supaya kita senantiasa menjadi pemenang. Kesimpulannya saudaraku. Silakan pemain musik. Kesimpulannya adalah bagaimana sikap saudara dan saya sebagai orang percaya yang memasuki pendisiplinan diri itu. Yang pertama jangan anggap enteng atau meremehkan firman Tuhan itu. Yang kedua jangan putus asa saat engkau disiplin, tetap engkau teguh di dalam Tuhan supaya engkau jadi pemenang. Dan yang ketiga jangan salah sangka, buruk sangka atau negative thinking waktu firman itu disampaikan kepada saudara dan saya karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami dapatkan dalam disiplin ini, teguran, didikan, peringatan daripada firman-Mu, jangan membuat kami putus asa dan meremehkannya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang baik dalam hidup umat-Mu, orang-orang percaya. Bahwa mereka akan memasuki pertandingan iman. Dan kami umat-Mu menjadi pemenang. Itulah kemenangan sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Semua orang percaya katakan, amin.